Hai semua, jumpa lagi dengan Happy Bani. Aku mau share tentang apakah TKW yang sudah ex Singapura, apakah bisa calling visa tunggu di rumah? Iya, jawabannya bisa, iya. Jadi kalau kalian sudah ex Singapura, kalian bisa bahasa Inggris, kalian bisa calling visa tunggu di rumah. Tapi alangkah baiknya, ini sebuah masukan ya, ini sebuah saran. Kalau semisal kalian itu sudah ex Singapura, ada baiknya kalian itu daftar, bisa daftar calling visa. Tapi ada satu saran dari saya, kalian tetap masuklah ke PT. Kenapa? Karena kalian tidak tahu, tidak menjamin bos kalian yang kalian rawat itu apakah benar-benar bisa bahasa Inggris dengan benar, dengan baik, ataukah job kalian yang kalian rawat itu apakah memang anak-anak dan semua bosnya itu bisa bahasa Inggris. Apakah seperti itu? Tentu saja di sana semisal kalian itu menjaga anak-anak ya. Iya, kalau anak itu tahu semuanya tentang bahasa Inggris. Kalau tidak, kalian harus mengajari dia. Jadi terkadang terus terkadang nyonya itu juga punya ibu, punya bubu. Kalau bubunya itu datang, apakah mereka bisa bahasa Inggris? Kebanyakan 90% itu tidak bisa bahasa Inggris. Mereka ngomongnya itu pakai bahasa Kantonis. Terus kenapa kalian wajib belajar bahasa Kantonis? Karena banyak hal ya. Misalnya itu kalian itu ada bubunya itu di rumah. Terus bubu itu kalau ngomong itu bahasa Kantonis, kalian ingin diajari, bubunya ingin ngajari kalian itu bagaimana cara memasak, bagaimana cara membersihkan rumah, bagaimana menceritakan kebiasaan-kebiasaan cucunya. Semisal bosnya yang cewek itu sibuk kerja, tidak sempat mengajari kalian kebiasaan-kebiasaan di sana. Jadi kalian untuk supaya sukses kerja di sana, kalian juga wajib belajar bahasa Kantonis. Ini saya paling banyak banget itu yang dapat membaca itu komen-komentarnya itu anak yang sudah ex Singapura itu kayak sudah merasa dia itu aku sudah bisa bahasa. Beda lagi ya, beda negara beda bahasanya. Kalau di Hongkong itu mayoritas itu 80% orang itu memakai bahasa mereka, bahasa Kantonis. Kecuali kalau mereka itu jobnya itu berurusan dengan traveling, berurusan dengan tulis menulis, komputer kayak gitu, mereka memakai bahasa Inggris. Dan ada lagi yang memang sengaja mengambil pembantu yang bisa berbahasa Inggris supaya anaknya bisa ngomong bahasa Inggris. Selain bisa ngomong Kantonis, bisa lancar bahasa Inggris kayak gitu ya. Jadi ini saran untuk TKW yang ex Singapura ya, ex Malaysia malah harus perlu masuk ke PT itu. Jadi sebenarnya masuk ke PT itu bukan demi apa ya, tapi demi kalian sendiri supaya kalian itu di sana itu bisa memahami, bisa sukses, bisa mendengarkan perintah-perintah dari bos kalian. Jadi bukan karena kalian itu dimasukkan ke PT itu supaya kalian tidak kabur atau tidak tidak ya. Tapi kalau kalian memang niat bekerja, kan itu biodata sudah masuk ke sana ya. Kalau niat kalian memang ingin bekerja dan ingin di sana itu tanpa kendala apapun, kalian belajar bahasa. Itu sangat penting ya. Bahasa Kantonis dan bahasa Mandarin. Kalau di Hongkong dua bahasa ini banyak dipakai ya. Tapi di sana pun terkadang tidak banyak orang yang mahir bahasa Mandarin, tidak ya. Memang orang-orang yang tua-tua itu bisa, tapi kalau anak-anak itu kurang bisa ya. Jadi kalian jangan mengandalkan bahasa Mandarin atau bahasa Inggris, beda lagi. Apalagi untuk kalian yang TKW pergi ke Taiwan gitu ya, kalian wajib belajar bahasa Taiwan, yaitu bahasa Mandarin. Dan bahasa Mandarin sama bahasa Kantonis ini tidak sama ya. Ini berbeda ya. Kalau bahasa Kantonis itu menurut saya lebih medok ya, lebih bahasanya itu lebih cespleng gitu ya. Kalau bahasa Mandarin itu lebih ke dilakukan. Jadi ada nada-nada yang dilakukan. Kalau saya dulu waktu belajar itu, saya kan juga ingin belajar bahasa Mandarin. Jadi saya tahu, oh ternyata bahasa Mandarin itu lebih condong dilakukan dan bahasa Kantonis itu lebih condong ke kayak kita itu ngomong lebih ke serius gitu ya. Meskipun bercanda itu kayak raut muka kita itu ngomongnya itu serius, itu memang ciri khas orang sana ya. Jadi di sana itu kalaupun kita bercanda itu nggak ada respon, maksudnya kita harus wajahnya itu harus kelihatan kayak lebih dijelek-jelekin, itu tidak ada ya. Mereka lebih cenderung ke ngomongnya itu ceplos, cuman itu lucu kayak gitu ya. Jadi untuk kalian yang ex Singapura, saran saya itu seperti itu. Kalau semisal
ini juga mempengaruhi job kalian ya. Semisal kalian cuman bisanya itu bahasa Inggris, sedang job di sana itu terkadang tidak anak-anak aja ya, yang bahasa Inggris itu biasanya jobnya itu anak-anak. Tapi kalau kalian tidak mau belajar Kantonis itu juga susah mendapatkan bos. Misalnya ini bisanya hanya ngomong bahasa Inggris, sedang job di sana itu menuntut kalian calon pekerja itu bisa bahasa Kantonis. Jadi ini belajar Kantonis itu juga memperbesar peluang kalian untuk cepat mendapat majikan. Jadi kayak gitu ya. Dan di sana itu semisal bos kalian itu banyak, rata-rata itu 80% itu harus bisa bahasa Kantonis gitu ya. Misalnya job kalian itu menjaga nenek. Jadi kalau menjaga nenek itu ya terkadang kalau kalian menjaga 2 anak dan menjaga nenek itu sebenarnya lebih mudah menjaga nenek ya. Itu kalau neneknya baik banget ya. Tapi kalau semisal neneknya itu agak rewel itu lebih baik itu menjaga 2 anak. Dan kalau kalian itu semisal jobnya itu tiba-tiba itu kalian tidak diminati oleh orang yang bosnya itu punya anak gitu. Kalian itu diminati sama bos yang menjaga bayi atau menjaga orang tua. Terus gimana? Apakah kalian tiba-tiba kalian tidak kepikiran itu gimana ya kalau sampai di sana kalian tidak bisa ngobrol, kalian harus komunikasi dengan nenek kalian yang bahasanya Kantonis. Jadi kayak kalian itu pasti di sana itu dampaknya itu kalian itu pasti emoisam. Kalian tidak bisa mengambil hati neneknya, tidak bisa memahami perkataan neneknya. Semisal dia itu ingin cerita apa, dia ingin mengajari kamu apa, dia ingin mengajak kamu jalan-jalan dan pergi kemana, kamu tidak tahu apa itu, dan kamu kurang paham penyampaiannya itu seperti apa. Contohnya sik deng, sik gong. Terus gimana? Kalian tidak bisa mendengar, kalian tidak bisa bicara. Terus pekerjaan kalian tentu pasti ada bersinggungannya ya. Kalian merasa tidak bahagia karena tidak memahami nenek kalian, dan nenek kalian juga tidak bahagia karena kalian tidak mengerti apa yang dia omongkan. Dan ini bisa menjadi perkara ketidaksuksesan kalian dalam bekerja di sana. Jadi bahasa itu penting ya, meskipun kalian itu Taiwan atau Singapura, kalian perlu belajar bahasa yang di negara yang kalian tuju itu ya. Jangan bermalas-malasan. Sekarang banyak sekali di komentar di grup-grup itu ya yang ngomong baru sampai sana baru belajar bahasa, terus kapan belajar bahasanya. Sedang jangan menyepelekan bahasa di sana. Lebih baik kalian itu bercapek-capek berpusing-pusing di negara sendiri ya, kalian pahami bahasanya, kalian belajar sebanyak-banyak. Kata-kata yang sulit kalian tulis, nggak bisa dicatat dihafalkan, nggak bisa dicatat dihafalkan. Itu bisa menambah kalian di Indonesia itu berakit-rakit gitu ya, maksudnya bersakit-sakit dulu gitu ya, berakit-rakit bersakit-sakit dahulu, terus senangnya itu kalau kalian sudah di sana. Jadi jangan kebalikannya ya, kalian di PT itu bersantai-santai, makan, tidur, ngobrol sama teman-temannya, tidak latihan, tidak belajar, tidak mau mengingat bahasanya, sangat menyepelekan pekerjaan di sana, belajar pun merawat apa tidak sungguh-sungguh, belajar memasak ini tidak sungguh-sungguh. Saya dulu pengalaman saya ya, kalau saya di PT itu saya diajari bagaimana merawat bayi, itu pun saya perhatikan, bagaimana cara merawat orang jompo itu pun saya perhatikan, dan bagaimana memasak itu pun saya tulis. Itu kira-kira masakan apa yang berlaku di negara Hongkong itu seperti apa, itu saya tulis, ada bukunya, masih ada itu resep-resep masakan seperti itu ada. Saya banyak bertanya ke kakak-kakak yang sudah punya pengalaman di sana, itu saya tulis, saya rajin menulis di buku itu ya. Jadi dulu saya itu teori belajarnya itu, kalau untuk kata-kata baru kan itu ada buku panduan ya, 1 lembar itu saya harus bisa menghafal 1 lembar dalam 1 hari. Itu prinsip saya prinsipkan seperti itu. Dalam 1 hari ini 1 lembar buku ini harus saya hafalkan. Besoknya lain ke hari. Kalau kita sudah mulai lancar itu bisa 1 lembar bolak-balik, itu bisa 1 hari sudah bisa hafal. Kalau sudah bisa hafal, kita latihan dengan teman-temannya. Kita banyak ngobrol, kita tanya ke temannya. Dan di PT saya itu juga ada tes-tesan ya. Setiap hari itu ada tes-tesan. Kita belajar bahasa, penyebutan, cara ngomongnya. Habis itu ada tes-tesan dan juga ada ulangannya. Jadi seperti itu ya. Ini saran saya untuk TKW yang belum pernah masuk ke negara kalian yang ingin kalian tuju, lebih baik siapkan bahasanya, karena dengan bahasa kesusahan kalian dalam belajar di Indonesia itu akan berbuah manis manakala kalian tiba di negara tujuan kalian. Itu. Next aku lanjut ya videonya.